Mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Warahmatullahi di wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu mengenai meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya jamur dengan teknologi Internet of Things. Di sini kami terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok, yaitu satu Teana Moni Mania dengan NIM C2C023083. Dua, ada Umar Pardana dengan NIM C2C02301105. Tiga, ada pun Dan Royan Wildan Nuryaman dengan NIM C2C023096. Yang keempat, ada saya sendiri yaitu Wahyu Saya Saputra dengan NIM C2C023097. Berikut definisi Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik yang memiliki sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya saling terhubung melalui internet untuk bertukar data secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Nah, adapun relevansi dalam pertanian. Dalam pertanian, Internet of Things berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Dengan penggunaan sensor dan sistem otomasi, petani dapat memantau dan mengontrol kondisi lingkungan pertanian secara real time, mengurangi risiko kerugian, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Adapun contoh penerapan Internet of Things dalam budidaya jamur, yaitu budidaya jamur membutuhkan kondisi lingkungan yang terkontrol, termasuk suhu, kelembapan, kadar CO2, dan pencahayaan. Penerapan teknologi Internet of Things membantu petani jamur memantau dan mengatur kondisi lingkungan secara otomatis dan efisien. Dengan adanya sensor dan sistem otomatis, proses budidaya menjadi lebih mudah dan hasil panen lebih optimal. Adapun yang mempengaruhi sensor budidaya jamur yaitu sensor suhu dan kelembapan. Dua, sistem otomatis penyemprotan air dan ventilasi. Tiga, kontrol jarak jauh melalui aplikasi smartphone atau dashboard online. Empat, prediksi pertumbuhan jamur berdasarkan data yang dikumpulkan secara berkala. Lima, pencatatan data otomatis sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas budidaya. Nah, baik ini selanjutnya akan yaitu dijelaskan teman saya. baik selanjutnya yaitu manfaat dan keuntungan IoT dalam budidaya jamur. Yang pertama yaitu monitoring real time, di mana sensor IoT dapat mendeteksi suhu, kelembapan, kadar karbon dioksida, dan intensitas cahaya secara langsung. Data dikirim ke cloud atau aplikasi yang memungkinkan petani mengakses informasi kapan saja. Yang kedua yaitu otomatisasi dan kontrol lingkungan. Yang berfungsi yaitu pengaturan suhu dan kelembapan otomatis melalui sistem pendingin atau pemanas. Penyemprotan air atau pengabutan otomatis untuk menjaga kondisi ideal. Yang ketiga yaitu efisiensi penggunaan sumber daya, di mana penggunaan air dan energi menjadi lebih hemat karena sistem berbasis IoT hanya mengaktifkan perangkat saat diperlukan. Selanjutnya itu meminimalkan pemborosan bahan baku dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya itu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses budidaya jadi lebih akurat. IoT membantu mengatur kondisi lingkungan sesuai kebutuhan jamur. Yang kedua dapat memprediksi panen lebih jelas. Sensor dan AI membantu menentukan kapan jamur siap dipanen. Yang ketiga, hasil panen lebih banyak dan berkualitas, di mana produksi menjadi naik. Kualitas jamur lebih seragam. Next, yaitu dapat mengurangi resiko penyakit dan hama dengan cara yaitu
Pertama, mendeteksi dini penyakit dan hama dengan menggunakan sensor pendeteksi perubahan suhu dan kelembapan yang bisa memicu penyakit. Kemudian menggunakan kamera EE dapat mengenali gejala awal penyakit atau serangan hama. Yang kedua yaitu pengurangan pemakaian pestisida dan fungisida. Dengan deteksi dini, pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan metode alami atau dosis yang lebih kecil. Lingkungan dapat lebih sehat karena penggunaan bahan kimia yang berkurang. Yang ketiga yaitu notifikasi dan tindakan cepat. Sistem IoT memberikan notifikasi otomatis jika ada anomali dalam kondisi lingkungan. Petani dapat segera mengambil tindakan sebelum penyakit menyebar dan merusak hasil panen. Kemudian dilanjutkan dengan alur penggunaan. Selanjutnya ya, akan dijelaskan oleh Mas Ryan. Itu yang Selanjutnya, alur penggunaan IoT pada budidaya jamur. Yang pada gambar di samping ini tentang eh, budidaya jamur tiram, yang di mana ada sensor dan suhu dan pengendalian cahaya. Yang pertama, dari start, proses diawali dengan menekan tombol get start yang berfungsi untuk memulai sistem secara otomatis. Tombol ini bisa berupa tombol fisik pada perangkat atau tombol virtual pada antarmuka seperti GUI atau web. Nah, selanjutnya itu menyalakan mesin. Setelah sistem diaktifkan, langkah selanjutnya adalah menyalakan mesin utama yang terdiri dari sensor suhu dan kelembapan untuk membaca kondisi lingkungan dalam ruang budidaya jamur. Controller atau seperti Arduino, ESP32, atau Raspberry Pi yang mengelola semua logika pengambilan keputusan. Akuator terdiri fan, kipas, jet pump, dan sistem pencahayaan. Kemudian inisialisasi kelembapan dan suhu. Sistem kemudian melakukan inisialisasi, yaitu pembacaan awal terhadap suhu ruangan, kelembapan udara. Nilai yang didapat akan menjadi acuan untuk proses selanjutnya. Kemudian ada pengkondisian suhu. Sistem akan memeriksa apakah suhu lebih dari 30 derajat Celcius atau tidak. Jika ya, kipas fan dan jet pump akan menyala dan menurunkan suhu dan stabilkan kelembapan. Jika tidak, maka lanjutkan ke pengecekan kelembapan. Kemudian pengondisian kelembapan sistem akan mengecekkan apakah kelembapan kurang dari 90 derajat Fahrenheit, sekitar 32,2 derajat Celcius dalam satuan suhu, tapi kemungkinan masuknya adalah kelembapan di bawah 90 derajat persen. Jika tidak memenuhi, maka semua kuartal dimatikan sebagai tanda kondisi optimal tidak tercapai dan sistem berakhir. Jika kondisi suhu dan kelembapan baik, maka sistem lanjut menjaga kondisi secara otomatis. Kemudian, dalam beberapa budidaya jamur terdapat juga fitur cahaya atau lighting control. Dalam budidaya jamur, pencahayaan penting terutama pada fase tertentu. Berikut penambahan yang bisa dijelaskan, sensor cahaya LDR atau sensor cahaya LDR atau fotodiode akan membaca intensitas cahaya dalam ruangan. Kemudian cahaya kurang dari nilai minimum tertentu, maka lampu LED putih akan menyala otomatis untuk memberikan pencahayaan tambahan. Jika cahaya sudah mencukupi, maka lampu akan mati otomatis untuk efisiensi energi. Lampu ini juga bisa diatur sesuai jadwal melalui RTC atau real-time clock. Kemudian selesai. Setelah proses pengondisian suhu, kelembapan, dan cahaya selesai, dan sesuai standar pertumbuhan jamur, maka sistem menyatakan proses selesai. Seluruh sensor dan aktuator bisa tetap aktif dalam mode monitoring otomatis. Next. Kemudian terdapat blok diagram pada sistem IoT agrikultur. Terdapat dua sistem. Yang sistem pertama itu menggunakan mode MCU sebagai microcontroller. Sistem ini mengukur suhu dan kelembapan udara serta kadar karbon dioksida pada lingkungan bumbung jamur tiram. Sistem ini pun dapat melakukan kontrol melalui relay jika terjadi perubahan suhu yang signifikan pada lingkungan budidaya jamur tiram. Jika suhu melebihi 35 derajat Celcius, maka sistem akan menyalakan misting system, sedangkan jika suhu di bawah 18 derajat Celcius, maka sistem akan menyalakan lampu untuk menstabilkan suhu ruangan. Kemudian ada sistem yang kedua,
sistem yang mengukur suhu, kelembapan, dan pH media tanam. Sistem ini dapat menancapkan sensor pada media tanam jamur sejauh 2 cm untuk mengetahui parameter yang diukur. Terdapat tampilan pada LCD OLED dan LCD 16:2 2C untuk melihat semua parameter yang diukur pada kedua sistem sehingga sistem tidak perlu membuka aplikasi jika pengukuran dilakukan tepat di lokasi budidaya jamur. Namun jika penggunaan ingin memantau kondisi jamur tiram dari tempat yang jauh, semua parameter disimpan pada database cloud yaitu Firebase yang menyajikan data secara real time. Next. Kemudian ada integrasi teknologi dalam budidaya jamur. Pertama ada penggunaan sensor dan IoT untuk kontrol lingkungan. Sensor IoT digunakan untuk memantau parameter lingkungan secara real time. Kemudian automates climate control menyesuaikan suhu, kelembapan, dan ventilasi secara otomatis sesuai kebutuhan jamur. Kedua ada penyemprotan otomatis. Misting system atau sistem kabut menyemprotkan air dalam bentuk kabut untuk menjaga kelembapan tanpa membuat media terlalu basah. Yang ketiga ada penggunaan AI dan machine learning. Prediksi pertumbuhan dan panen. AI menganalisis data suhu, kelembapan, dan pertumbuhan untuk memberikan rekomendasi panen. Kemudian yang kedua, deteksi penyakit dan kontaminasi. Kamera AI bisa mendeteksi jamur yang terinfeksi atau tumbuh secara abnormal mencegah penyebaran kontaminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ryan. Slide selanjutnya, teknologi IoT dalam budidaya jamur. Yang pertama, satu HT22-SHT31. Daya monitoring. Yang kedua ada infrastruktur koneksi. Gateway IoT Raspberry Pi atau Arduino yang menghubungkan sensor dengan platform cloud. Yang ketiga, kontrol mobile. Aplikasi smartphone untuk memantau dan mengatur kondisi budidaya dari jarak jauh. Dan yang terakhir, ada analisis data, dashboard, visualisasi real time dan historis untuk optimasi budidaya jamur. Selanjutnya, sistem pemantauan lingkungan. Yang pertama ada kontrol iklim, pemantauan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius jamur tiram, 20 sampai 25 derajat Celcius jamur kancing, dan kelembapan masing-masing 80 sampai 90%. Yang kedua, sistem otomasi. Sistem otomasi ini akan memunculkan alarm notifikasi dan pengairan atau pengabutan mandiri berbasis data sensor. Yang ketiga, prediksi panen. Analisis data historis untuk memperkirakan waktu panen optimal. Dan yang terakhir, data cloud. Data cloud ini akan menyimpan jangka panjang untuk analisis tren dan optimasi budidaya. Next, kesimpulan penelitian. Sistem IoT untuk budidaya jamur dirancang untuk membantu petani dalam mengontrol suhu, kelembapan, dan pencahayaan secara otomatis dan efisien. Dengan memanfaatkan sensor dan aktuator yang saling terhubung, sistem ini dapat memastikan kondisi lingkungan tetap ideal bagi pertumbuhan jamur. Dan secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas budidaya jamur, tetapi juga mengurangi kebutuhan pemantauan manual sehingga lebih hemat waktu dan tenaga. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.